Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaifa halukum? Bertemu lagi dengan pelajaran akidah bersama Ustadz Amar. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas apa itu iman kepada kitab Allah dan juga apa cakupan-cakupannya. Satu ulang sedikit. Cakupan iman kepada kitab Allah itu meliputi 4 perkara. Yang pertama adalah beriman bahwa turunnya kitab-kitab tersebut adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari beberapa kitab tersebut itu yang sekarang sudah ada yang berubah, tapi kita harus tetap beriman bahwa kitab tersebut, Injil, Taurat, Zabur, itu adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, beriman dengan nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Tahu namanya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan juga Suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, sebagaimana dalil dalam surat Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu yang kedua, beriman dengan nama-namanya yang sudah diketahui. Dan yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar. Dan yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus. Jadi ketika di kitab-kitab sebelumnya ada hukum-hukum yang diberlakukan, namun ketika Nabi Muhammad diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, kemudian diturunkan Al-Quran, ada beberapa hukum-hukum yang dihapus. Nah, jika hukum-hukumnya tidak dihapus, maka kita wajib mengamalkan. Nah, itu adalah cakupan iman kepada kitab Allah yang keempat, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus. Baik, teman-teman semua, di pertemuan kali ini pembahasan kita adalah tentang iman kepada kitab Allah. Itu adalah iman kepada Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah sedikit membahas tentang beberapa keistimewaan dari Al-Quran. Di pertemuan ini akan kita lebih bahas lagi beberapa keistimewaan lagi dari Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab Allah yang lain. Oke, kita mulai. Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara'a, yang artinya adalah jama'a, yaitu mengumpulkan secara bahasa. Ya. Dinamakan demikian dikarenakan Al-Quran mengumpulkan kisah-kisah, perintah-perintah, larangan-larangan, pahala, dan juga ancaman, dan juga mengumpulkan ayat-ayat serta surat-surat yang satu dengan yang lain. Itu adalah arti secara bahasa dari qara'a, yang berarti adalah jama'ah, yaitu adalah mengumpulkan. Adapun secara syariat, secara istilah, Al-Quran adalah maknanya kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam dan ditulis di dalam mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Itu adalah makna secara istilah atau secara syariat. Satu ulang sekali lagi, makna Al-Quran menurut ulama secara syariat adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam dan ditulis di dalam mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Itu adalah makna Al-Quran
arti Al-Quran, pengertian Al-Quran secara syariat. Dan Allah telah memberikan keistimewaan yang banyak terhadap Al-Quran yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Di antaranya adalah 1. Al-Quran wajib diimani secara terperinci. Wajib diimani secara terperinci. Itu 1. Dengan dibenarkan kabar-kabarnya, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, berhukum dengan perkara yang kecil maupun yang besar dalam Al-Quran, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tercantum di dalamnya dan di dalam sunnah Rasulnya. Ada 4. Itu yang pertama. Keistimewaannya adalah wajib diimani secara terperinci, yang tidak boleh setengah-setengah. Mulai dari membenarkan kabar-kabarnya, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, berhukum dengan perkara yang kecil maupun yang besar yang ada dalam Al-Quran, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tercantum di dalamnya dan di dalam sunnah Rasulnya. Itu semuanya harus dilaksanakan, tidak boleh setengah-setengah, hanya membenarkan kabarnya atau hanya melaksanakan perintahnya, larangannya tidak dijauhi, tidak boleh. Harus semuanya dilaksanakan dan diimani secara terperinci. Itu adalah yang pertama, wajib diimani secara terperinci. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Yang kedua, seandainya seluruh ahli bahasa bersatu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88, yang artinya, katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisalnya, meskipun sebagian membantu sebagian yang lain. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Jikalau nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat, namun mukjizatnya adalah hanya ketika nabi tersebut hidup, ya. Ketika nabi tersebut sudah wafat, maka mukjizatnya hilang. Yang abadi adalah dibuat dari Muhammad, yaitu Al-Quran. Dia abadi sampai nanti hari kiamat. Itu adalah yang kedua, mukjizat yang abadi. Yang ketiga, Allah telah berjanji untuk menjaganya dari pengubahan baik lafaz maupun makna. Dijagalah, jadi yang ketiga itu, dijaga lafaz sehingga tidak bisa ditambah dan tidak dikurangi secara lafaznya, dan dijaga maknanya juga dari makna-makna yang menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan sungguhnya kami pula yang menjaganya. Oleh karena itu, Allah menyiapkan juga orang-orang yang menghafal Al-Quran. Para ulama yang menerangkan pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran dari masa ke masa, dari zaman Nabi sampai zaman kita, dan sampai nanti Allah mengangkat Al-Quran di akhir zaman. Mereka menghafal dan memahami maknanya dan istiqamah di dalam mengamalkannya. Ya. Ada yang menulis tafsirnya, baik yang singkat maupun yang panjang lebar. Ada yang mengarang tentang cara penulisannya, tentang cara membacanya, dan lain-lain. Ya. Seperti itulah Allah menjaga Al-Quran, baik lafaz maupun makna. Lafaz tidak ada yang berubah, dan maknanya dijaga dengan ulama-ulama yang memberikan pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan pada malam
Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama 23 tahun. Ada di antaranya yang turun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah, maka dinamakan surat-surat Makkiyah. Ada pula yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka disebut surat-surat Madaniyah. Dan di antara hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar lebih mudah dihafal, dimengerti, dan diamalkan. Itu adalah keistimewaan yang keempat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Keistimewaan yang diantara keistimewaan Al-Quran yang kelima, Al-Quran adalah muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa anzalna musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi muhaimin kitab-kitab sebelumnya. Yang dimaksud dengan muhaimin adalah dia menjadi saksi, menjadi hakim. Maksudnya adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran maka benar, dan jika menyelisihinya berarti salah. Maksudnya adalah jika di dalam kitab-kitab sebelumnya ada kabar-kabar yang sesuai dengan Al-Quran maka itu benar. Jika di kitab-kitab sebelumnya ada kabar-kabar yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, maka itu berarti salah. Dan yang keenam, bahwasanya Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan jin, dan bukan untuk bangsa tertentu saja. Keistimewaan Al-Quran yang keenam adalah bahwasanya Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan jin, bukan untuk bangsa tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Seandainya seorang nabi yang diutus kepada kaum tertentu hidup di zaman Nabi Muhammad, niscaya dia diharuskan mengikuti Al-Quran dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya ada seorang nabi yang diutus kepada kaum tertentu di zaman Nabi Muhammad, maka nabi tersebut diharuskan untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hidup, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Itu yang bisa disampaikan pada pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.